Lanjutkan pada bagian selanjutnya. Tadi kita sampai pada bahwasanya ide inklusif ini apakah memang menjadi visi dan misi pemimpinnya saja atau menjadi sebagai sebuah sistem. Ketika inklusi ini hanya menjadi sebuah misi, maka apabila pemimpin selanjutnya berganti, bisa saja visi misi inklusi itu dapat berubah. Atau apabila inklusi ini menjadi sebuah sistem yang ada dalam sekolah, meskipun nantinya yang namanya kepemimpinan itu silih berganti, ia akan tetap ada dan hidup dalam sekolah tersebut. Tinggal bagaimana pemimpin selanjutnya melanjutkan estafet inklusi ini um, dengan baik. Pilar selanjutnya ada praktik sekolah dan ruang kelas berlandaskan penelitian. Sebuah sekolah yang mendukung penuh dalam pelaksanaan inklusi, maka tidak hanya um, memahami tentang aspek mengajar saja. Ya, guru tersebut pasti akan memaknai yang namanya apa itu proses mendidik karena dua hal antara mengajar dan mendidik ini sangat berbeda. Ketika mendidik, kita akan bertemu secara emosional, sosial, willing to change, mau untuk berubah dan beradaptasi dengan lingkungan anak-anak yang sangat beragam kebutuhannya. Sehingga tidak sedikit para guru, sekolah, dan penataan kelas yang dipenuhi uji coba seperti apa kiranya yang cocok dan pas untuk diterapkan di kelas inklusif ini. Misalnya, dalam sebuah kelas, terdapat ABK dan kesulitan belajar spesifik ataupun lamban belajar atau memiliki hambatan kognitif. Kemudian pada saat mata pelajaran matematika, guru tersebut harus mencari ide kreatif agar dapat memahamkan anak tersebut dengan cara yang paling sederhana dan konkret. Misalnya teman-teman lainnya berhitung secara lugas dengan hitungan tangannya, jarinya, dengan pikirannya. Kemudian anak-anak ABK diberikan modifikasi dan menghadirkan alat bantu secara nyata, misalnya bawa buah-buahan ke ruang kelas, agar ia dapat secara langsung mengenali dengan mudah bagaimana itu penjumlahan dan bagaimana itu pengurangan misalnya. Barangkali pula kebutuhan untuk menghadirkan guru pendamping mesti disediakan, sehingga guru kelas ataupun guru mata pelajaran dapat terbantu dan bekerja sama dengan baik selama proses belajar mengajar di kelas. Lalu ada kurikulum dan pedagogi pengajaran yang fleksibel. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan kurikulum pada umumnya diberikan secara linear, rigid, konteks yang partikular, sangat spesifik, terpusat, dan kurang responsif terhadap sekelompok minoritas ABK. Seperti ABK ya. Apa yang guru ajarkan pada kurikulum umumnya gitu ya, hendaknya dapat dicapai oleh murid sebagai outcome dari kurikulum tadi. Sedangkan dalam praktik pendidikan inklusi ini, um, murid atau anak yang diberikan kendali atas sebuah kurikulum gitu, sehingga apa yang mampu anak raih dari sebuah kompetensi, maka ia dapat menentukan muatan kurikulum selanjutnya secara fleksibel. Nah, inilah yang disebut desain kurikulum universal dalam pendidikan inklusif, di mana memuat tiga hal, yakni keberagaman konten atau isi, kebebasan memilih atau kontrol, serta pemilihan atas tujuan dan motivasi. Setiap masing-masing anak nantinya mendapatkan resep kurikulum yang berbeda sesuai dengan program atau rencana pembelajaran individualnya. Dan fokus akhirnya tidak selalu berpusat pada capaian aspek kognitif, namun lebih kepada aspek keterampilan ataupun afektif ataupun psikomotorik lainnya. Jadi tidak melulu kita ingin menonjolkan aspek kognitifnya, namun apa yang dapat ia capai dari tiga aspek ini itu yang akan menjadi penekanannya. Kuncinya ada pada modifikasi dan adaptasi kurikulum, di mana ABK, di mana bukan hanya tentang mengganti level ya, mengganti level materi atau menurunkan bobot materi kurikulum untuk ABK tertentu, namun mengganti sumber belajar dan bantuan teknologi untuk ABK netra misalnya, ataupun memberikan asisten teknologi untuk difabel atau penyandang disabilitas atau ABK fisik lainnya. Nah, dalam tulisan Tim Loreman ini, ia mengatakan bahwa yang namanya
fleksibilitas dalam kurikulum itu bukan berarti kita menurunkan level materi menjadi sangat sederhana sekali gitu kan. Namun bagaimana caranya kita mendeliver materi ini agar sampai pada si anak ABK tadi dengan cara yang beragam. Dicoba dulu berbagai cara sampai pada kalau memang materi ini tidak dapat diberikan, maka kita dapat menguranginya dalam istilah menurunkan tadi atau menggantinya ataupun menghilangkannya sama sekali. Jadi yang pertama itu memang harus memberikan percobaan strategi pengajaran yang maksimal agar materi dan kurikulum ini dapat sampai pada anak gitu kan tanpa ada pembedaan. Dicoba dulu kalau memang kurikulum yang sama itu tidak bisa, maka akan kita ganti, kita turunkan atau kita hilangkan sama sekali ya. Dengan jangka waktu yang barangkali terbilang akan lebih lama seperti itu. Selanjutnya ada keterlibatan secara sosial. Untuk mensukseskan pendidikan inklusi ini, pilar selanjutnya yakni membangun keterlibatan secara sosial. Sekolah harus memperkenalkan, mempromosikan, dan mengakui kepada masyarakat tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa sekolah tersebut membutuhkan dukungan dan dari lingkungan dan masyarakat sekitar. Orang tua juga menjadi sasaran utama dalam keterlibatan sosial ini. Bahkan mereka mempunyai andil dan peran untuk membuat keputusan atau proses belajar mengajar anak di sekolah. Menjadi penasehat atau advokat bagi keberlangsungan pendidikan inklusi di sekolah hingga sebagai partner mengajar guru di sekolah. Membangun kemitraan dengan organisasi lokal, lembaga swadaya, baik di tingkat nasional hingga internasional juga dapat mendorong suksesnya penyelenggaraan inklusi di sekolah. Tidak jarang, dukungan dari organisasi internasional itu lebih besar ya daripada dukungan secara nasional ataupun kedaerahan karena komitmen mereka di tingkat internasional itu memang kuat sekali dalam penyelenggaraan dan mewujudkan education for all. Lalu ada melanjutkan refleksi dan evaluasi penuh makna. Pentingnya kegiatan refleksi dan evaluasi ini bertujuan sebagai monitoring tentang sejauh mana sih pengalaman para guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah. Refleksi dan evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari membuat jurnal, mengembangkan penelitian, melakukan observasi, meminta review atau peninjauan dari sesama kolega terkait perencanaan, penilaian, ruang kelas, pengajaran, dan sebagainya, hingga melakukan kunjungan kelas ataupun studi banding ke sekolah inklusif lainnya. Dan yang terakhir adalah pendayagunaan melalui latihan dan pendidikan tambahan atau khusus. Persoalan kendala guru dalam pendidikan inklusif ini berpusat pada kurangnya keterampilan mengajar dan penanganan terhadap ABK. Jadi sederhananya adanya kesenjangan gitu ya, antara idealisme inklusi ini dengan teknis praktek guru di lapangan itu seperti apa. Sehingga hal ini juga yang menjadikan guru angkat tangan dalam menerima ABK di sekolah reguler. Pentingnya dukungan dari berbagai pihak seperti universitas, lembaga diklat, pemerintah, swasta, agar guru mendapatkan kebaharuan ilmu serta keterampilan mengajar tentang diversitas anak di kelas inklusif itu bagaimana gitu. Meskipun penggunaan teknologi dapat menunjang proses belajar mengajar di kelas, namun tetap tidak ada yang dapat menggantikan sosok sumber figur guru mengajar dalam proses transmisi langsung, baik secara emosional maupun sekolah sosial. Ya, itu yang utama. Sumber lengkapnya dapat kalian baca pada jurnal Awful Schooling, volume 3 nomor 2 tahun 2007, tulisan Tim Loreman yang berjudul 7 Pillars of Support for Inclusive Education, Moving from Why to How. Demikian uraian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk disampaikan pada kolom yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.